Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Saifullah, urban farmer, Pak Tani Philadelphia, praktisi pertanian. Nah, saya akan menerangkan tentang budidaya lili ya, karena banyak masuk ke Instagram saya, ke Penslek Haikal Garden, ataupun ke YouTube ya. Budidaya lili ini di Indonesia maupun di Amerika tuh sangat potensial. Berapa lama tanaman lili dapat membentuk umbi dari mulai menanam hingga panen? Oke, berapa lama? Jadi sebenarnya masalah lama itu tergantung. Artinya kalau saya menanam itu mulai April ya, saya tanam ya, itu otomatis tahun depan tuh akan berkembang terus ya, akan berkembang biak. Jadi berapa lama? Itu kalau mulai tumbuhnya itu April, jebret April, itu paling sekitar bulan April, Mei, Juni, Juli sudah bisa sekitar 4 bulan dipanen, ya kan? Seperti ini, saya nanam satu bibit ya. Itu nanti, ya, ini umbi yang saya tanam satu. Praktekkan langsung ya. Ini tanaman ini adalah umbi yang bulan April kemarin itu saya tanam satu. Dan saat ini bulan Desember awal itu saya ambil. Ini karena ada pertanyaan, ya saya langsung ambil. Ini saya ambil, biasa langsung ada menongol lagi, biasanya umbi yang baru nih, ada umbi yang baru nih ya, umbi. Nah seperti ini nih, nah umbi baru ini nih, nah umbi, nah seperti ini, nah saya tunjukkan ya, nah ini adalah umbi yang baru yang menempel pada posisi yang tunggal. Nah model begini nih, nah dia akan keliling tuh semuanya. Nah itu bisa 10 sampai 15 umbi. Ya, sampai juga bisa sampai 20. Kalau dipanen tahun depan, artinya 1 tahun, itu bisa 2 kali lipat. Artinya satu umbi ini bisa menghasilkan bisa sampai 50 umbi. Nah, setelah itu baru dipecah-pecah. Nah, ini nanti dipecah-pecah. Nah, nih calon-calon bakal-bakalnya ya. Nah, dipecah, satu lagi. Dipecah. Diambil lagi pelan-pelan. Dipecah, dipecah lagi, nah, dipecah-pecah terus, ya, dipecah-pecah terus, ya. Jadi dipecah-pecah. Nah, hasil pecah-pecah ini seperti ini, baru kita tanam kembali di tanah. Nah, masalahnya kalau di tanah itu tidak subur, sama saja. Tanaman itu pengaruh banget, tanaman itu. Subur tidak suburnya adalah sangat pengaruh terhadap pupuknya, oke? Nah, itu jadi panennya itu sekitar bulan berapa panen ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sekitar 7 bulanan. Itu untuk kalau panen umbinya ya, untuk tahun depan baru gitu ya. Dan ini yang kedua adalah apakah besar umbi mempengaruhi pertumbuhan lili? Benar sekali. Artinya gini ya, besar umbi itu akan berpengaruh karena umbi ini adalah umbi yang bagus, ya kan? Tapi ada tapinya nih, walaupun ini umbinya kecil, ini kecil juga akan bisa menghasilkan bagus. Caranya gimana? Ya caranya kasih nutrisinya itu. Pupuknya itu, kalau di jos pupuk, itu otomatis dia akan perkembangannya kayak di kompos. Kayak di press itu. Di-press cepat sekali. Ibaratnya kalau kita tuh makan, anak kecil kita kasih susu terus, itu kan jadi bisa gemuk kan? Itu aja masalahnya. Kalau kita kasih nutrisi, otomatis dia akan tetap akan kurus-kurus. Jadi tidak ada masalah. Baik besar atau baik kecil, itu tidak ada masalah. Kalau kasih pupuk nutrisi di bawahnya. Demikian pula ini, ya kan? Oke, baik. Nah, apa saja nutrisi yang diperlukan untuk memaksimalkan pertumbuhan lili, terutama untuk membuat umbi lili menjadi besar? Seperti saya katakan adalah di pupuk. Pupuk itu berbagai macam. Ada pupuk kandang atau pupuk kompos. Saya tidak mempergunakan pupuk kandang, ya karena sulit di sini. Tapi sekarang saat ini saya mempergunakan adalah pupuk kompos dari tanaman atau limbah-limbah rumah tangga. Itulah. Tapi yang saya tanam di bawahnya itu sebenarnya itu bukan kering, tapi basah. Nah, itulah. Itu basah, tapi ada berbagai lapis-lapisan. Basah tapi busuk, ya kan? Jadi tidak saya keringkan. Itu yang bisa mempengaruhi pertumbuhan sangat cepat sekali. Oke. Bagaimana cara agar tanaman lili dapat menghasilkan umbi yang besar? Ya, saya jawab lagi. Yang besar itu adalah bagaimana pupuknya. Dan jarak. Sekali lagi, jarak. Satu umbi ini jangan dikasih jarak kalau kita sama-sama sebesar dempet-dempetan. Semakin dempet itu akan berpengaruh, semakin pertumbuhan akan menjadi kecil. Tapi kasihlah jarak 1 jengkal.
Nih, satu jengkal, satu jengkal. Di YouTube sudah ada ya, saya terangkan gitu, satu jengkal. Otomatis nanti satu jengkal, satu bibit ini, dia nanti akan menjadi besar bunganya. Dan tahun depan kita bisa panen, kita pisah-pisah. Jadi satu biji ini kalau dalam hitungan 5 tahun, itu akan ratusan. Ratusan. Jadi kalau yang punya usaha, lakukan ini. Dan insya Allah akan menjadi sukses. Ya kan? Ya. Oke, bagaimana cara merawat lili dengan baik? Perawatannya satu. Yaitu di bawahnya itu, gulma-gulmanya kita ambil. Kalau ada tanaman liar, kita bersihin. Biarkan itu bersih. Satu batang, itu biarkan aja. Sebetulnya kita nggak perlu peralatan yang susah-susah amat sih, ya bagi saya kan. Yang penting tanah, pupuk, tanah, umbi, tanah. That's it. Udah itu aja. Cukup sekali pemupukan, nggak perlu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terutama harus organik. Nggak perlu pakai semprotan. Semua tanaman saya yang ada di kebun tidak pernah pakai semprotan, bahan kimia. Ya saya lakukan perawatannya itu. Kita perhatikan tiap hari, ya kan. Kita tengok aja tiap hari. Tanahnya harus bersih. Keduanya, batangnya itu. Ketiganya, kalau ada daun-daun yang putih-putih, ambilin aja. Ambilin. Ya, pelan-pelan ambilin. Kalaupun tidak ambilin, tidak ada masalah selama tidak ada penyakit, ya kan. Ya alhamdulillah tempat saya ya tidak ada penyakit, masalahnya tiap hari kita perhatikan. Oke. Bagaimana meningkatkan jumlah bunga lili? Nah, peningkatan jumlah bunga lili ini itu otomatis ya. Kalau untuk peningkatan jumlah bunganya itu kalau merawat dengan baik, cara teknik dengan baik, dengan cara pupuknya, saya bicara berkali-kali bagaimana supaya hasilnya bagus adalah dipupuk. Kuncinya dipupuk, rahasianya dipupuk. Dengan pupuk, tanaman akan tumbuh sehat dan besar. Jadi sebetulnya itu jumlah bunga lili itu sebenarnya tergantung pupuk. Kalau pupuknya bagus, bunganya itu dia juga akan bagus bentuknya. Satu batang bisa 10 sampai 15. Luar biasa kan? Ya kan? Batangnya itu tidak satu, ya kan? Kok batangnya tidak satu? Bunganya tidak satu. Oke, saking semangatnya jadi ngebumbu, kadang-kadang salah. Mohon maaf. Oke. Jadi gini, apabila di Indonesia, faktor apa saja yang perlu untuk diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Nah, masalah di Indonesia, saya itu tidak pernah melakukan di Indonesia, ya kan? Saya melakukan di Amerika. Tapi jangan khawatir, tanam di pot. Ternyata kecil. Kenapa? Ya, terutama medianya itu saya kasih lihat lagi. Nah, kalau ditaruh di pot, otomatis kan perkembangannya itu kan akan, tanahnya itu kan akan kecil kan? Dikasih akan kecil, ya kan? Nah, sebaiknya itu ditaruh di tanah. Di tanah, ya paling bagus kalau untuk budidaya besar. Tapi kalau sudah jadi, boleh ditaruh di pot. Taruh di pot itu, jangan dari kecil. Tapi dari batangnya sudah jadi. Ya setengahnya lah, baru taruh di pot, nggak apa-apa. Tapi kalaupun ditaruh di pot dari awalnya ini seperti ini, ya tanahnya harus subur, medianya harus bagus, pupuknya juga harus bagus. Karena apa? Kalau dikasih pupuk kebanyakan juga ada blonyok, panas. Jadi perbandingannya itu harus seimbang. Pupuknya itu berapa, tanahnya berapa, ya kan? Perbandingannya itu adalah 1/3. Artinya kalau kita kasih tanah di pot, ya kan? Ya otomatis tanahnya agak banyakan, jangan pupuknya banyakan, gitu ya kan? Ya itu aja ya. Terus saya jawab juga, bulan apa sebaiknya menanam lili tanaman di Indonesia akan menghasilkan umbi yang besar? Nah soal bulan. Kalau saya kan bulannya kan karena musim bunga lili itu tahan terhadap musim dingin. Jadi kalau di Indonesia tuh di awal-awal dingin, bulan apa? Coba lakukan mungkin setelah musim hujan. Artinya kalau di Indonesia itu musim hujan, setelah itu ada bulan Maret ya. Nah bulan Maret itu tanam aja. Barang mulai tanam setelah musim hujan ya, setelah musim hujan bulan Februari, Maret itu tanam aja. Nanti kalau dengan perawatannya baik itu pada saat musim panas, ingat musim panas itu berkembangnya itu adalah pada saat musim panas gitu loh. Musim panas akan banyak berkembang. Jadi panenlah nanti bulan Juli, Agustus, September. That's it, itu aja. Nah, gampang kan? Mudah. Ayo teman-teman sekalian, kita berbudidaya bunga lili. Ya, terima kasih. Demikian sharing saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Insya Allah kalau saya pulang ke Indonesia, silakan teman-teman kalau mau
memberikan atau mau mengkontak saya atau membuat seminar-seminar, saya dengan senang hati saya akan memberikan dan saya akan sharing ilmu-ilmu apa saja yang pengalaman selama saya di Amerika untuk bercocok tanam. Kalau yang sesuai dengan bidangnya, artinya kalau memang pengen bunga lili, ya saya akan terangkan bunga lili, atau yang sayur-sayuran saya akan terangkan semuanya. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka dan tetap semangat.